Selama pandemi ini kondisinya sangat memukul masyarakat kita, terutama juga bagi para anggota asuhan yang selama ini kami bantu. Mereka banyak yang harus kehilangan pekerjaannya, banyak yang harus lebih susah untuk mencari rezeki atau makanan. Nah, kalau biasanya sebelum pandemi pertemuan tuh kami mengumpulkan mereka, ibu-ibu anggota asuhan kami, sebulan 2 kali. Kita akhirnya mengurangi dengan pertemuan hanya cukup sebulan sekali. Tetapi bantuan yang kita berikan itu tidak berubah, jadi tetap sama seperti sebelum pandemi. Nah, kami berterima kasih bahwa banyak teman-teman ini masih tetap setia meskipun mereka juga terdampak. Tapi pertemuan-pertemuan yang diadakan setiap sebulan sekali itu masih tetap bisa kita jalankan tanpa berkurang ya. Kemudian saya melihat banyak orang yang tersentuh hatinya, sehingga banyak donatur-donatur yang tadinya misalnya rutin memberi uang, bantuannya itu malah naik dalam kondisi ini, dan itu kami sangat bersyukur sekali. Ketika kondisi pandemi tetapi orang-orang itu justru memberi lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Jadi ada yang biasanya sumbangannya tiap bulan itu katakanlah nominalnya saya sebutkan 5 juta, tahun ini dia akan menambah jadi 6 juta. Lalu yang tahun lalu cuma membantu untuk Natal itu sekitar 2 juta lebih, tahun ini mereka membantu dengan nilai 7 juta, dan itu menurut saya ya berkat yang luar biasa ya. Dari meskipun pandemi boleh dibilang banyak sisi negatifnya, tetapi ternyata Tuhan itu menggerakkan orang-orang lebih banyak, dan itu kita harus syukuri. Nah, harapan kami para pengurus konferensi itu adalah pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa melayani seperti semula. Jadi kegiatan yang biasanya sebulan 2 kali pertemuan dengan mereka dan pengurus itu bisa seminggu sekali bertemu, mudah-mudahan itu bisa segera terrealisasi. Oleh karena itu kami juga mengingatkan para anggota asuhan kami supaya mereka tetap menaati protokol kesehatan yang sudah diterapkan pemerintah. Jadi di pertemuan-pertemuan ini kita bisa melihat mereka tetap menggunakan masker. Lalu kita selalu tanyai satu persatu siapa yang belum divaksin, itu kami ingatkan. Ternyata dari total 38 keluarga yang kita bantu hanya 1 orang yang belum divaksin sampai hari ini. Dan terima kasih untuk bantuan terutama bagi para donatur yang terketuk hatinya, luar biasa. Dan menurut saya semangat itu meniru apa yang dilakukan oleh para donatur di zaman Santo Vincentius. Jadi Santo Vincentius hanya mengorganisir, tetapi banyak orang tergerak hatinya oleh apa yang dilakukan oleh Santo Vincentius. Pelayanan kami selama pandemi tidak bermasalah, karena meskipun pandemi kami tetap melakukan kunjungan ke anggota asuhan, karena kalau kami dilapori mereka sakit atau ada masalah lain, kami tetap berkunjungan untuk memastikan bahwa kalau sakit memang dia butuh pertolongan, segera pertolongan. Dan pertolongan itu kan bermacam-macam, mereka membutuhkan langsung berobat atau hanya sekedar vitamin atau hanya sekedar makanan sehat. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.